lisannya menyebut Allah, hatinya ingat ke Allah. Ada yang ingat kemerduan suaranya. Ada ingat kepada calon yang biasa lagi ngedengerin adzan, kebetulan calon mertua juga ada di masjid, makin semangat adzannya. Jadi mulut menyebut nama Allah belum tentu hati kepada Allah. Halo? Mungkin Bapak Ibu ingat hadis tentang 3 yang dihisab pertama kali di akhirat nanti. Pertama adalah mujahid yang merasa sudah terbunuh di medan perang, tapi ternyata dianggap dusta oleh Allah dan diseret tertelungkup ke dalam neraka, bukan karena kurang perjuangannya, ya kurangnya cuma satu, kurang zikir. Hatinya bukan karena Allah. Yang kedua yang dihisab yang belajar agama dan mengajarkannya, belajar Quran dan membacanya. Ternyata di akhirat ada tuh mubalik, ustadz, dai, yang kiai atau yang dianggap ulama enggak masuk surga, diseret tertelungkup masuk neraka. Kenapa? Padahal dia dakwah, padahal dia tahu ilmu agama, karena hatinya tidak zikir ke Allah. Dia lebih suka disebut ustadz, dai kondang, ingin dikagumi jamaahnya, ingin dicintai jamaahnya, bukan nyari keridhaan Allah. Tuh, kalau mulut menyebut nama Allah, hati enggak ke Allah, gagal tuh. Mau jadi ustadz, mau jadi hafiz, qori'ah. Makanya zikrullah ini perkara yang sangat-sangat utama. Halo? Jelas hadirin? Nah sayangnya ini Pak, di rumah, di sekolah-sekolah tuh maaf saya ulangi sedikit yang tadi, pelajaran hujan. Itu hujan kenapa terjadinya? Karena air kena sinar matahari menguap, lalu berkumpul menjadi awan, lalu pada titik suhu tertentu, maka terjadilah turun hujan. Nah gitu aja, Allahnya nggak disebut. Jadi ini nggak kaji, bukan nggak kaji, kurang benar. Ya harusnya pelajaran itu teh biologi, fisika yang barusan tuh. Fisika ya. Nah harusnya dijelaskan hujan turun kenapa? Karena Allah memerintahkan hujan. Syariatnya Allah membuat matahari yang menaikkan air, kemudian oleh Allah dikumpulkan menjadi awan, dan pada tempat yang Allah tetapkan maka hujan diperintahkan turun untuk membasahi bumi, memberi makan makhluk-makhluknya, membasahi dan juga menyiapkan cadangan air untuk hamba-hambanya. Tidak ada satupun air hujan kecuali pasti bertasbih kepada Allah. Jumlahnya sudah ditetapkan oleh Allah, tidak ada yang tertukar, tidak ada yang meleset. Kira-kira murid meningkat nggak imannya begitu? Iya, teori ekonomi. Ekonomi antara demand dan supply. Sesungguhnya yang membagikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun uang yang beredar kecuali dengan izin Allah. Tugas manusia adalah menyempurnakan ikhtiar, bukan mencari rizki, melainkan menjemput rizki. Yang dicari adalah keberkahan rizkinya. Itu profesor ekonomi harusnya ngomong gitu. Jadi para mahasiswa beriman, ya. Jangan takut, ini profesor ekonomi ya, pelajaran ekonomi. Jangan takut para mahasiswa sekalian, semua makhluk sudah ditetapkan oleh Allah rizkinya. 120 hari di perut ibu, semua sudah beres pembagiannya, tinggal bagaimana ikhtiarnya jadi amal soleh atau tidak. Tidak ada yang tertukar, mahasiswa sebanyak ini, rezeki mah nggak ketukar. Pelajaran ekonomi, yang penting adalah menyadari bahwa Allah lah satu-satunya pemberi rezeki. Tidak ada lagi yang lain. Dia yang membuka, dia yang menahan, dia yang mengambil. Jadi beriman ya mahasiswa. Masalahnya yang ngajarnya beriman enggak ini. Makanya pembangunan sebuah daerah juga harusnya pemimpinnya tuh beriman ke Allah. Jadi jangan terlalu sibuk memikirkan kita harus membangun infrastruktur. Benar itu perlu. Tapi yang paling perlu bagi seorang pemimpin itu 4 hal. 1, ini pemimpin skala apapun.
Kita kan ada, maaf ya Pak Ketua RT itu pemimpin, Ketua RW, dan kita Ketua rumah tangga. Harusnya 4 hal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi, bangunlah keluarga itu kalau tidak pengen rugi 4 hal. 1, imannya. Pokoknya keluarga tuh akan sakinah, mawadah, warahmah berbanding lurus dengan tingkat keyakinan ke Allah. Kalau keluarga itu beriman, aman. Kalau suami yakin ke Allah, gak maksiat. Kalau istri yakin ke Allah, gak mudah cemburu. Ya Allah tahu, Allah asandarannya Allah. Gak akan takut, gak kebagian rezeki. Itu sakinah tuh rumah itu. Kalau makin yakin ke Allah, cirinya kan 2. Harapnya ke Allah, takutnya ke Allah. Gak ada tuh namanya isti. Tahu istri Pak? Isti. Ikatan suami takut istri. Gak ada itu. Kenapa senyum Pak? Saya tidak nyindir Pak. Ya. Di sini banyak korbannya. Tidak ada lagi organisasi isti. Udah nggak usah pada nunduk Pak, saya tidak mendakwa ya. Nah hadirin sekalian, harap ke Allah, takut ke Allah. Biasanya berapa banyak suami yang takut istri, istri takut suami, atau sebaliknya. Sangat harap, itu yang bikin nggak bahagia. Makin banyak berharap ke makhluk, kurang berharap ke Allah, artinya pasti tidak tenang. Pasti banyak kecewa, pasti banyak jengkel. Nggak usah cerita sakinah sebelum cerita iman. Karena keimananlah yang menentukan sakinah atau tidak. Yang kedua, rumah tangga itu, atau perusahaan itu, atau provinsi, atau kabupaten, atau kota, atau negara itu, pertama dibangun, bangun imannya. Baru yang kedua, dibangun amal soleh. Wa amilus sholihat. Jadikan orang itu bukan jadi pekerja, tapi jadikan orang itu pengamal. Masa nggak enak kan hadirin? Maksudnya kita ini sibuk tuh bukan bekerja, tapi beramal soleh. Jangan sibuk nyari gaji. Kalau gaji mah udah diukur, ditentukan jumlah waktunya. Sibuk cari keberkahan, karena rezeki dari Allah nggak diukur oleh kita, benar? Kapan waktunya, terserah Allah, jumlahnya, terserah Allah. Tapi pekerja pikirannya gaji. Makanya jadilah pekerja Allah saja. Sibuk beramal soleh. Dagang adalah amal soleh. Ngurus rumah tangga adalah amal soleh. Bekerja di kantor adalah amal soleh. Kalau orang sudah amal soleh, pasti pikirannya 2. 1, ikhlas. Dan yang kedua, ittiba kepada Rasulullah. Jadi paham kebenaran, ya, dan mengamalkan kebenaran. Orang nggak bisa jadi amal soleh kalau nggak tahu ilmu agama. Makanya bisnis yang disukai Allah seperti apa? Jujur, tidak nipu, tidak licik, tidak ngurangin timbangan. Ini jadi barokah Pak. Di kantor nggak ada korupsi, masa korupsi amal soleh? Ya, amal salah. Orang-orang yang sadar, Bapak, Ibu, bahwa sudah ditetapkan rezeki, kalau mau caranya batil, itu rezeki Bapak juga, cuma jadi haram. Rezeki itu cuma 3, yang dimakan jadi kotoran, yang dipakai jadi usang, dan yang dinafkahkan di jalan Allah. Itulah rezeki kita. Selebihnya cuma ngaku-ngaku. Ngaku punya tanah di Afrika, kapan kesananya? Apalagi tanahnya di daerah Singa-Singa, kita nggak akan ke sana. Punya villa di kampung di sana. Yang menikmati ya pembantu saja. Makanya Bibi fresh terus karena berenang di kolam. Dan Mamang juga. Kita aja yang encok. Mikirin cicilannya. Begitulah hadirin. Kalau kita yakin semuanya amal soleh. Urus anak itu amal soleh, lebih sabar. Berbakti suami itu amal soleh. Memuliakan orang tua itu amal soleh. Orang yang meniatkan
kesibukannya jadi amal soleh mah nggak ada sakit hati. Karena niatnya itu adalah ikhlas. Sakit hati itu karena nggak ikhlas. Dan yang ketiga, yang dibangun di keluarga, di perusahaan, di lembaga, yang ketiga adalah tawasau bil haq. Mulai dibangun suasana tenang kepada kebenaran, saling menasehati, terlatih menerima kebenaran, dan terlatih menyampaikan kebenaran. Harusnya masyarakat itu dilatih kayak gini, gaya masyarakat itu bukan hoax sekarang. Hoax itu ya. Kalau mau kritik dengan baik, terima dengan elegan ya, sampaikan. Dan kita juga semua terlibat jadi anggota dakwah. Semuanya ini masyarakat itu jangan apatis terhadap kebenaran. Misal ada motor parkir sembarangan, end up, berdiri, bantu, Pak, punten sekali kalau dipindah tempat ke sana, insya Allah akan lebih nyaman. Enak kan? Buang sampah sembarangan, lihat ada orang buang sampah, kita stand up, berdiri. Kayaknya ini kan ada yang ngajarin kemarin. Berdiri, maaf itu Pak, tempat sampahnya di sana mungkin akan lebih tepat kalau dibuang pada tempatnya. Terima kasih, kita acuh tuh. Mau parkir sembarangan, kita acuh aja. Lihat ini melakukan pelanggaran, acuh. Karena nggak tawasau bil haq. Harusnya stand up, berdiri. Bapak juga lihat misalkan yang parkir di masjid ini salah, sembarangan, atau buka keran. Wow, wudunya airnya banyak sekali. Diam aja, kita tuh salah, harusnya bicara. Punten, kita kecilkan dikit ya Pak ya, supaya lebih ngirit. Ngomong. Nah, kita diam aja. Ada yang merokok di tempat sembarangan, kita enggak ngomong tuh. Karena kitanya juga perokok lagi repot. Harusnya maaf Pak, ditelen aja itu rokoknya ya, dengan bungkusnya dan asbaknya. Harus stand up hadirin. Harus punya keberanian tawasau bil haq. Dan kalau kita diberikan masukan, koreksi, kita syukur karena itu terkabulnya doa kita. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu kita baca terus, minta petunjuk, jalan yang lurus, bukan jalan orang yang kau beri nikmat, bukan jalan orang yang engkau murkai, bukan jalan orang yang sesat. Kita minta tuh minimal 17 kali sehari. Terus Allah mengabulkan. Datang ada yang ngasih tahu, Pak, jangan banyak omong sia-sia. Apa sia-sia? Kan gitu. Dia yang minta, giliran diberi ngambek. Maaf Pak, Bapak sholat subuhnya di masjid terus. Saya lihat Bapak sholat subuhnya di rumah terus. Padahal udah itu jogging Bapak kuat 2 kilometer. Habis sholat subuh, kenapa nggak sholat di masjid aja? Yang hanya 20 meter. Ya iya, ke masjid, habis dari masjid muter. Kan bagus tuh Pak. Nambah langkah. Apa Bapak ke masjidnya ingin digotong? Ini jangan ngomong gini hadirin. Hadirin sekalian, jadi latih itu keluarga untuk terlatih menerima kebenaran dan terlatih menyampaikan kebenaran dengan cara yang bijak. Tidak hanya menerima, tapi menyampaikan juga. Ini yang kurang di kita tuh, kurang stand up-nya ini Pak. Jadi kalau ada apa-apa tuh apatis. Lihat orang buang sampah, lihat orang yang parkir sembarangan, lihat orang yang melakukan pelanggaran tuh, diam aja. Ini nggak bagus. Makanya merajalela. Harus betulan lihat orang yang melakukan kesalahan, tapi caranya cara yang bijak. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Dan yang keempat, kalau kita jadi pemimpin dalam skala apapun, tawasau bis sabr. Saling menasehati dalam kesabaran. Sabar itu artinya mengendalikan diri. Jadi siapapun yang jadi pemimpin harus bisa mengendalikan diri dan mengajak orang lain bisa mengendalikan diri. Ini penting, karena segala urusan itu tergantung pengendalian diri. Iya kan?
Halo? Tolong jawab Pak, jangan bikin saya nggak bisa mengendalikan diri nih. Mengendalikan keinginan, mengendalikan mata. Berapa banyak yang jadi berzina karena tidak bisa mengendalikan matanya. Tidak bisa mengendalikan telinga, senang dengar kejelekan orang. Jadi busuk hatinya. Tidak bisa mengendalikan mulut, jadi masuk penjara. Tidak bisa mengendalikan syahwat. Tidak bisa mengendalikan amarah. Tidak bisa mengendalikan keinginan. Orang-orang itu celaka gara-gara nggak bisa mengendalikan diri. Yang disebut sabar itu adalah menahan diri, mengendalikan diri. Ini prioritas. Rumah tangga babak belur, pasti rumah tangga yang tidak bisa mengendalikan diri. Kenapa lebih besar daripada tiang? Kenapa lebih besar pengeluaran daripada pemasukan? Karena itu banyaknya keinginan. Lihat itu pengen, lihat ini pengen. Akhirnya terjadilah korupsi. Kenapa terjadinya perbuatan maksiat? Karena nggak bisa mengendalikan diri. Jelas nih para pemimpin sekalian, bagaimana para wali kota, para bupati bisa paham, para gubernur, ya. Halo Pak, kebetulan yang di PBB, bagaimana para presiden, para raja, apakah sudah membangun iman atau membangun tol aja? Apakah sudah membangun amal soleh masyarakatnya atau hanya membangun budaya kerja? Harusnya budaya amal soleh. Jadi bukan kerja. Bukan, amal soleh. Itu. Emang mati bawa kerjaan. Mati itu bawa amal soleh. Jelas Pak Gubernur? Ya, bagaimana Pak Menteri? Ini Menteri apa Bapak? Menteri Menteri Perdagangan Wanita? Ya. Ini Menteri Kesehatan ya. Baik. Yang ketiga tadi apa? Tawasobil haq. Kita harus tahu kebenaran, mengajak orang lain tahu kebenaran, dan amar ma'ruf nahi mungkar, harus itu ya. Kalau enggak merajalela kemungkaran itu. Dan yang keempat, bagaimana Pak Menteri? Bangun kesabaran. Menterinya jangan marah-marah melulu dong ya. Kalau orang marah-marah melulu nanti ya kan ada motivasi, ada satu lagi mutilasi. Bukan mau. Kalau orang baik itu memotivasi, tapi kalau orang marah-marah itu memanipulasi. Jadi orang itu nurut itu bukan karena hatinya, tapi karena takut. Nah, kalau kita jadi pemimpin pemarah, itu orang bisa nurut, tapi nggak pakai hati, Pak. Itu mereka tuh sangat ngarep-ngarep kita sariawan, ya, kita tidak ngantor, dan dipecat, gitu, Pak. Tapi kalau orang memotivasi, dia dirindukan, karena dia akan berkembang bersama. Nah, para pemimpin itu harusnya bisa motivasi, bukan memanipulasi. Nah, kata motivasi ini hanya milik orang-orang yang sabar. Karena orang yang menolak keburukan dengan kebaikan, itu adalah milik orang yang sabar dan mendapat keberkahan yang besar. Oleh karena itulah, 4 hal yang perlu dibangun di negara kita, di provinsi kita, di kabupaten kita, di kota kita, di rumah tangga kita adalah bangunlah yang pertama keimanan, bangunlah budaya amal soleh, bangunlah budaya saling menasihati dalam kebenaran, dan bangunlah budaya kesabaran. Insya Allah tidak akan rugi, karena itu sudah jadi jaminan Allah Subhanahu Wa Taala. Demikianlah hadirin pidato ke-RT-an kali ini. Semoga visi dan misi membangun RT ini bisa dipahami, karena yang membagikan rezeki, yang membagikan kesuksesan, kebahagiaan, kemuliaan adalah Allah. Maka carilah keridhaan Allah di balik semua amanah yang ada. Terima kasih, mohon maaf, semoga semua diberikan keberkahan, diberikan keyakinan kepada Allah, diberikan nikmatnya beramal soleh atas semua kegiatan kita. Semoga semua ini ditolong oleh Allah menjadi orang yang paham kebenaran dan menyampaikan kebenaran, dan diberikan keindahan sabar dalam menjalani episode apapun dalam hidup ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.